Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tebaran kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita begitu amat luas sebagai hambanya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, sejumput kebaikan ataupun setetes kebaikan akan sangat bernilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan tak ada acuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut pandangan dan juga menurut apa yang dirasakan dan dicium oleh manusia, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu mungkin tidak harum, tidak enak untuk kemudian dicium. Tapi apa dalam pandangan Allah? Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang keistimewaan itu tidak Allah berikan kepada yang lain, di mana bau mulut orang yang berpuasa itu seperti bau minyak kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah keistimewaan itu Allah berikan kepada umat sebelumnya? Ternyata tidak. Inilah yang kemudian disebut dengan keistimewaan yang secara khusus Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau dan mampu menjalankan ibadah suci Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ihtisaban, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala seraya mengharapkan ampunan datang darinya. Ma'asyiral muslimin na'azakumullah. Tebaran kebaikan ini pula yang Allah sampaikan kepada kita sebagaimana yang di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177, ketika Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bahwa kebaikan itu bukan hanya sekedar memalingkan wajahmu ke timur ataupun ke barat, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, bahwa sesungguhnya esensi dari kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu adalah al-imanu billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah 177 tadi, bahwa imanuna billah, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beriman kepada Allah di dunia ini adalah termasuk dari rukun iman, karena itu juga merupakan pondasi bagi keimanan seseorang, dan ini juga termasuk dari perkara gaib di mana kita tahu keberadaannya tapi tak terlihat dalam kasat mata kita memandangnya. Maka keimanan hanya ada di dalam hati yang tak bisa dirasakan dengan panca indera, tapi kekuatannya hadir. Kekuatannya sanggup untuk membersamai kita dalam semua hal yang dikaitkan dengan amalan-amalan saleh. Sehingga motivasi terbesar kenapa orang mampu berjihad, mampu berpuasa untuk kurun waktu 12 jam, 15 jam, bahkan ada yang sampai berpuasa 18 jam, sebagian kaum muslimin yang ada di daratan Eropa, tidak lain tidak bukan karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena iman, jangankan 13 jam atau 10 jam, 2 jam saja loyo mereka tak akan mampu untuk berpuasa karena faktor itu yang mereka tidak punya. Maka iman kita kepada Allah, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman kita kepada Allah, kepada hari akhir, kepada kitabnya, kemudian kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penjabaran penting dari apa yang dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan amalan saleh. Artinya apa? Kebaikan yang datang setelahnya yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 177 itu tak akan ada artinya kalau ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebaikan berikutnya yang akan disemai oleh seorang muslim, yang di dalamnya ada hamparan pahala, bahkan lipatan pahala, balasan terbaik yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang beriman. Mereka-mereka orang yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau melakukan amalan kebaikan itu. Seperti yang Allah sampaikan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Lalu apa yang Allah sampaikan? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili was sa'ilina wa fir riqab. Di mana kebaikan berikutnya adalah bukan hanya saja ibadah mahdhah, yaitu ibadah kita wa aqamas salata wa ataz zakah, tapi sebelum itu ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita kerjakan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba,
yaitu silahkan kau berikan harta yang kau miliki itu, sebagian kecil saja untuk kau sisihkan dan kau berikan kepada dzawil qurba, kepada kerabat kita yang membutuhkan. Mereka tergolong dari kaum du'afa, tergolong orang yang tidak mampu, tergolong orang yang miskin, lalu kemudian kita kasih mereka. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an dari Al-Baqarah ayat 177 adalah ketika kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan juga perkara-perkara gaib lainnya, maka wujud aplikasi dari iman itu yang Allah sampaikan berikutnya adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab, yaitu bagaimana kita sebagai orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki harta, lalu kemudian harta itu bisa kita tasarrufkan, bisa kita bagi, bukan hanya saja untuk diri kita dan juga untuk keluarga, tapi juga untuk orang lain. Karena pada dasarnya ketika Allah memberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan kemudian Allah Subhanahu wa taala titipkan, sejatinya adalah supaya kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana simpati dan empati kita terhadap mereka. Maka orang-orang yang termasuk du'afa dari kerabat kita, ataupun dari orang-orang yatim atau orang miskin, ataupun orang miskin papa lainnya, maka di sanalah yang kemudian perlu kita bagi dari harta yang kita miliki, entah itu zakat, infak, sedekah, ataupun kebaikan-kebaikan lainnya yang tentu akan sangat bermanfaat bukan hanya saja untuk diri mereka, tapi pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita semuanya. Kemudian wa aqamas salata wa ataz zakah. Bagaimana aplikasi sesungguhnya adalah ia mendirikan salat, wa aqamas salata wa ataz zakah, dan kemudian menunaikan zakat. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Setelah mendirikan salat, menunaikan zakat, maka penjabaran dari nilai-nilai ibadah seperti salat dan kemudian juga seperti ibadah zakat adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu menunaikan terhadap janji yang sudah ia miliki. Maka ketika kita bisa disiplin di dalam salat dan juga bisa disiplin di dalam menunaikan zakat, maka ini juga akan mengajarkan kepada kita tentang kedisiplinan dalam menunaikan janji yang sudah kita miliki. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Maka ketika mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk menunaikan janjinya baik terhadap Allah maupun terhadap makhluk, lalu kemudian mereka adalah orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang datang silih berganti, maka mereka adalah orang-orang yang telah membenarkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka sudah melakukan itu semuanya karena Allah, wa ulaika humul muttaqun, maka predikat yang akan mereka dapatkan lagi-lagi adalah ketakwaan. Karena ini adalah merupakan target utama yang mestinya kita capai dalam kehidupan kita dari setiap amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Puasa yang kita laksanakan 1 bulan penuh, kalau bukan karena ingin meraih derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin berat rasanya, maka mungkin capek yang kita rasakan. Tapi karena apa yang kita dapatkan dari berbagai nusus yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa tak ada amalan yang sia-sia yang dikerjakan oleh seorang muslim, yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka kita bersemangat untuknya, karena senantiasa akan mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin azakumullah, inilah yang bisa kita lakukan selama kita masih bisa mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifatan fil ard, yaitu senantiasa memanfaatkan peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan untuk bagi kita melaksanakan amalan kebaikan, sehingga ketika ada hal yang bisa kita lakukan sesegera mungkin, maka kenapa kita mengakhirkannya besok. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.